Raja Tengkorak, Bagian 1, Jilid 1. Hari masih pagi sekali. Tampak matahari menyembul dari ufuk timur. Bentuknya laksana sebuah bola besar, berwarna merah menyala. Di pagi yang cerah itu, suara kecipak air laut terdengar ketika seorang pemuda berambut putih keperakan mengayunkan dayungnya. Sesekali, dia menarik napas dalam-dalam untuk menghirup udara laut yang sejuk. Sebenarnya kita hendak menuju kemana, Kang Arya? Tanya gadis cantik yang duduk di sebelah pemuda berambut putih keperakan. Pemuda itu tidak lain adalah Arya Buana, atau yang dikenal dengan julukan Dewa Arak. Dia bertubuh kekar dan berotot. Sepasang matanya menatap lembut ke wajah gadis berkulit putih di sampingnya. Kemudian, dia melingkarkan tangannya perlahan ke bahu gadis berpakaian putih. Ada perasaan aman yang menyelinap di hati gadis berambut panjang dan berwarna hitam itu. Coba tebak, Melati. Akan kemana tujuan kita sebenarnya? Ujar pemuda berambut putih keperakan, tanpa menjawab pertanyaan gadis yang ternyata bernama Melati, putri angkat Raja Bojong Gading. Arya mengetatkan lingkaran tangannya yang mengitari pangkal lengan gadis berkulit putih itu, sehingga membuat tubuh mereka makin rapat. Melati merasakan kehangatan dalam dekapan Arya. Sayang sekali, Kang, aku lagi malas menebak, elak Melati sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Arya mengelus-elus rambut Melati beberapa saat lamanya. Dijumputnya beberapa helai, dan dibawa ke arah hidungnya. Sementara, tangan yang satunya sibuk mengayuh dayung. Pelan, tapi pasti, perahu itu melaju membelah permukaan laut yang tenang. Ayolah, Kang, beritahu aku, kemana tujuan kita sebenarnya, desak Melati tanpa mengangkat kepalanya. Kita menuju Pulau Ular, Melati, jawab Arya pelan. Apa, Pulau Ular? Melati terjingkat bagai disengat kalajengking. Bola matanya terbelalak lebar, dan menatap wajah Arya lekat-lekat. Arya mengangguk seraya mengulas senyum. Memangnya kenapa, Melati? Kalem pemuda berpakaian ungu itu mengajukan pertanyaan. Untuk apa kita ke tempat yang mengerikan itu, Kang? Arya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Kau ingat ceritaku tentang Kemamang Danau Neraka? Dewa Arak malah balas bertanya. Melati menganggukkan kepala. Dia sedikit paham tempat itu, karena Arya pernah menceritakannya kepada Melati, ketika pemuda itu berada di Pulau Ular untuk mencari obat bagi kesembuhan dirinya. Untuk jelasnya, baca serial Dewa Arak dalam episode Perjalanan Menantang Maut. Nah, aku datang untuk memenuhi janjiku, Melati, kata pemuda berambut putih keperakan itu. Aku telah berjanji untuk menemuinya, setelah kau sembuh. Janji seorang gagah harus ditepati. Ingat, Melati, seorang gagah sekali berkata hitam, tetap hitam. Oh, jadi, kau adalah orang gagah, Kang, goda Melati seraya mencibirkan mulutnya. Kontan, wajah Arya memerah. Ini, aku tidak bermaksud begitu, maksudku, tidak usah pura-pura, Kang, sergah Melati cepat. Raut wajahnya dibuat sungguh-sungguh, seakan-akan dia memang tidak bermaksud menggoda Arya. Tidak malu memuji-muji diri sendiri. Semakin merah wajah Arya mendengar ucapan itu. Dia tahu Melati menggodanya, dan dia ingin meloloskan diri dari godaan gadis cantik yang duduk manja di sebelah dirinya. Tapi, dia tak mampu menghindari godaan Melati. Di tengah kebingungan menghadapi ulah kekasihnya, mendadak langit berubah gelap. Halilintar menyambar tak henti-henti. Laut pun bergolak dahsyat. Tak pelak lagi, perahu mereka terombang-ambing dipermainkan gelombang. Karuan saja, perubahan cuaca yang mendadak itu membuat pasangan pendekar sakti itu terperanjat kaget. Ada apa, Kang? Teriak Melati keras mengatasi suara riuh, agar suaranya dapat didengar oleh Arya. Wajah gadis berpakaian putih ini tampak pucat. Gentar dan ciut juga nyalinya melihat alam mempertunjukkan kekuatannya. Entahlah, Melati, jawab Arya berteriak. Mungkin akan terjadi badai, brakek. Dengan diiringi suara hiruk pikuk yang memekakkan telinga, perahu itu hancur dihantam segulung ombak besar. Tubuh Dewa Arak dan Melati terpelanting, lalu tercebur ke laut. Kang Arya, Melati menjerit keras ketika tubuhnya terpental ke dalam laut dan jatuh dipermainkan gelombang. Sesaat, kepalanya timbul di dalam air. Tapi sekejap kemudian, tenggelam kembali diterpa segulung gelombang. Melati, teriak Arya kalap melihat tubuh kekasihnya lenyap. Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu juga timbul tenggelam dalam alunan gelombang laut yang bergelora. Hatinya lega ketika melihat kepala Melati kembali timbul di permukaan laut. Dewa Arak berusaha sekuat tenaga berenang ke arah Melati, yang terpisah jauh dari dirinya. Dalam kekalutan hati,
Arya berenang dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tapi apalah artinya kekuatan manusia dibandingkan dengan kekuatan alam? Meskipun Arya berupaya sekuat tenaga mendekati Melati, tapi ombak besar telah menyeret putri angkat Raja Bojong Gading itu. Arya dan Melati makin jauh terpisah. Dewa Arak dan Melati sadar, walaupun mereka memiliki kesaktian, tak mungkin dapat bertahan di laut yang berombak besar tanpa alat bantu. Arya kemudian mengalihkan perhatian ke sekeliling. Dia melihat papan pecahan perahu yang berserakan berada tak jauh dari dirinya. Tapi, tak sepotong papan pun berada di dekat Melati. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Arya segera meraih sepotong papan yang agak besar. Melati, ambil papan ini, Arya berteriak keras sambil melemparkan kepingan papan ke arah Melati, yang tubuhnya timbul tenggelam dipermainkan gelombang laut. Sing, piara, tak tanggung-tanggung lagi, seluruh tenaga dalam dikerahkan Dewa Arak ketika melempar kepingan papan ke arah putri angkat Raja Bojong Gading itu. Air laut memercik ke sana kemari tatkala terlanda papan yang dilontarkan Arya. Pras, kepingan papan itu mendarat di permukaan laut, dekat dengan Melati. Buru-buru Melati berenang menuju ke arah papan, yang dapat dipergunakan sebagai pelampung. Karena kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan gadis yang dicintainya, tak hanya satu potong saja papan yang dilemparkan Arya. Dalam gulungan gelombang yang semakin menggila, dia terus mengambil papan-papan itu dan melemparkannya ke arah Melati. Pemuda berambut putih keperakan itu baru menghentikan kesibukannya, karena papan tinggal sekeping lagi. Dia segera meraihnya, dan berpegangan erat-erat sambil mengapungkan tubuhnya di permukaan laut. Badai terus mengamuk, laut pun bergolak, halilintar tak henti-hentinya menyambar. Arya jatuh pingsan, tapi kedua tangannya mencengkeram erat papan itu. Entah karena naluri untuk menyelamatkan nyawanya, atau karena tangannya telah menjadi kaku, sehingga mencekal erat kepingan papan yang berfungsi sebagai pelampung. Arya tidak tahu sama sekali kalau sewaktu pingsan, dirinya dipermainkan ombak. Terkadang, tubuhnya dibawa oleh segulung ombak hingga ke puncak, lalu dihempaskan ke bawah. Dewa Arak yang terkenal menggemparkan dunia persilatan itu kini sama sekali tidak berdaya. Tubuhnya terapung mengikuti arah gelombang. Arya mengeluh perlahan. Air menerpa wajahnya berkali-kali, dan sinar matahari terik membakar tubuhnya, membuat dia siuman kembali. Pemuda berpakaian ungu itu mengerjap-ngerjapkan sepasang matanya. Kepalanya dirasakan agak pusing. Arya beranjak bangkit ketika air laut kembali menerpa tubuhnya yang tergolek di pantai. Kontan, sepasang matanya beredar berkeliling. Mengapa aku bisa berada di sini? Kata pemuda berambut putih keperakan itu dalam hati. Arya segera berdiri, benaknya berputar keras, mengingat-ingat peristiwa yang dialaminya. Sedangkan kedua tangannya sibuk membersihkan butiran-butiran pasir yang melekat di pakaiannya. Melati, gumam Arya setelah mampu mengingat semua peristiwa yang menimpa dirinya dan Melati. Kepalanya menoleh ke sana kemari, tapi tetap tidak menemukan gadis berpakaian putih yang ikut pergi bersamanya. Ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hati kecilnya. Perasaan itu segera dibuangnya, dan dia berdoa dalam hati, semoga Tuhan menyelamatkan kekasihnya. Pemuda berambut putih keperakan itu menyusuri tepian pantai. Sepasang matanya tertumbuk sebuah bongkahan. Sepercik harapan terbetik di hatinya. Dia segera mempercepat langkah kakinya. Namun, tatkala jaraknya makin dekat, dia baru tahu kalau bongkahan itu sepotong kayu yang sudah lapuk. Arya sadar, pantai tempat dirinya terdampar cukup luas. Lalu, disusurinya tepian pantai dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Sampai matahari tenggelam di barat, tak juga dia menemukan Melati. Bahkan, tidak ada sama sekali tanda-tanda kalau gadis berpakaian putih itu terdampar di situ. Melati, desah Arya pilu. Sepasang matanya menerawang jauh menatap laut yang sudah tenang. Kemudian, pandangannya dialihkan ke arah tempat dirinya terdampar. Perlahan-lahan kakinya melangkah memasuki hutan, mencari kayu untuk membuat rakit yang akan digunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Ular, dan mencari Melati. Pemuda berpakaian ungu itu tidak mengetahui bila gerak-geriknya diawasi sosok tubuh yang berlindung di balik pepohonan. Kemudian, sosok tubuh yang mengenakan seragam tengkorak itu melesat cepat mendahului Arya. Arya bertindak hati-hati. Pulau itu berbeda dengan pulau-pulau yang pernah dikunjunginya. Urat-urat saraf di sekujur tubuhnya menegang, pertanda dia senantiasa waspada dengan segala kemungkinan. Suasana di pulau itu mulai gelap, tapi tak menghalangi niatnya melanjutkan perjalanan. Jilid 2.
Lolongan anjing hutan terdengar mengaum panjang, membuat suasana malam makin menyeramkan. Tampak beberapa sosok bayangan berkelebat cepat menuju mulut hutan. Menilik gerakan yang ringan dan gesit, dapat dipastikan kalau bayangan itu adalah orang-orang persilatan yang mempunyai kepandaian cukup tinggi. Tujuan mereka cuma satu, hutan jambak. Kau percaya dengan berita yang tersebar itu, Juriga? Tanya seorang dari dua sosok tubuh yang bergerak cepat memasuki hutan jambak. Di bawah siraman sinar rembulan di langit, tampak jelas sosok bayangan yang berbicara itu. Seorang laki-laki bertubuh kekar dan berotot. Pada wajahnya terdapat kumis dan jenggot yang tak terurus. Urat tangannya tampak menonjol keluar. Maksudmu, tentang pemimpin besar kita, Dulimang? Sahut Juriga yang bertubuh kecil kurus. Sepasang matanya seperti orang mengantuk, sedangkan wajahnya tampak pucat seperti orang berpenyakitan. Ya, sahut laki-laki kekar berotot yang ternyata bernama Dulimang. Sambil berkata demikian, Dulimang terus melangkahkan kakinya. Tak terdengar deru napas memburu ketika laki-laki bertubuh kekar dan berotot itu menjawab pertanyaan Juriga. Dari sini, dapat diketahui kalau Dulimang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dulimang memalingkan kepalanya ke arah suara yang berasal dari mulut Juriga. Memang rekannya ingin menanggapi ucapan laki-laki bertubuh kekar dan berotot itu. Tapi karena dia diliputi rasa khawatir, tetap saja dia melangkah ke depan. Kau percaya kalau orang yang menyuruh kita datang ke tempat ini adalah pemimpin besar kita, Juriga? Dulimang tidak sabar menunggu jawaban rekannya. Hentikan pertanyaanmu, Dulimang. Jika kau masih sayang dengan nyawamu, sergah Juriga. Kontan, wajah Dulimang pucat pasi. Untung saja suasana remang-remang, sehingga warna pucat pada wajahnya tak nampak. Bentakan pelan itu telah menimbulkan rasa takut di hati laki-laki kekar berotot itu. Dia tahu Juriga tidak sembarangan bicara, karena dia sendiri telah mendengar kekejaman dan kesadisan pemimpinnya. Tidak cukupkah surat yang ditancapi dengan pisau berkepala tengkorak sebagai bukti, Dulimang? Ujar Juriga. Ucapan yang mengandung teguran keras itu membuat Dulimang terkesima. Bukan aku tidak percaya, Juriga. Dulimang memperbaiki kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Jelas, laki-laki berkumis dan berjenggot lebat itu diliputi rasa gentar. Tapi, bukankah menurut kabar yang kudengar, beliau telah tewas dalam sebuah pertempuran? Suara yang keluar dari mulut Dulimang terdengar berhati-hati, pertanda ucapan rekannya tadi berpengaruh. Siapa tahu beliau mempunyai murid atau keturunan, Dulimang. Apakah kau tidak berpikir sampai ke sana? Dulimang terdiam mendengar dugaan yang dilontarkan Juriga. Disadari, ucapan rekannya itu mengandung kebenaran. Ya, siapa tahu, tokoh yang mengundang mereka adalah murid atau keturunan pemimpin besar. Kenapa aku tak berpikir sampai ke situ? Rutuk Dulimang dalam hati. Melihat rekannya membisu 1000 bahasa, Juriga melanjutkan langkahnya. Dia merasa sudah cukup berbicara, dan tidak ingin berbincang-bincang lagi. Lalu, mereka berdua melanjutkan perjalanan tanpa berkata-kata sepatah pun. Juriga berjalan tanpa dibebani perasaan apapun. Sedangkan Dulimang melangkah dengan segumpal rasa takut. Ucapan rekannya telah membuat laki-laki kekar berotot itu diliputi rasa khawatir bukan kepalang. Perasaan itu muncul bukan tanpa penyebab. Dulimang telah mendengar kekejaman dan kesadisan pemimpin besar itu bila memperlakukan orang yang tak disukainya. Apalagi orang yang membicarakan tentang kejelekan dan keburukan dirinya. Dapat dipastikan ia akan menerima hukuman yang mengerikan dari pemimpin besar itu. Tak mengherankan bila perasaan takut menyergap diri Dulimang. Rasa takut dalam diri laki-laki yang bertubuh kekar dan berotot itu makin mendalam, bila diingat kalau ilmu yang dimiliki pemimpin besar mampu mengetahui orang yang berniat buruk, atau membicarakan dirinya. Kedua orang itu makin dalam memasuki hutan. Tampak beberapa sosok bayangan berkelebat dari berbagai jurusan. Mereka bergerak ke arah lapangan luas. Ternyata, sudah banyak para tokoh persilatan berkumpul di sana. Dulimang dan Juriga segera membaur dalam kerumunan itu. Dulimang yang tengah dilanda rasa takut, memperhatikan suasana sekelilingnya. Sepasang matanya mengamati para tokoh persilatan yang hadir di situ. Jumlah mereka sekitar 30 orang. Menilik gerak-gerik mereka, bisa diperkirakan kalau para tokoh persilatan itu berasal dari aliran hitam. Aneh, tak seorang pun yang berani membuka suara. Mereka semua diam membisu. Dari sikap yang ditunjukkan tokoh persilatan golongan hitam itu sudah bisa diperkirakan betapa besar pengaruh orang yang disebut pemimpin besar itu. Di sebuah lapangan luas, tampak gundukan batu sebesar kerbau setinggi 1 tombak. Sekilas,
Tampak wajah Dulimang pucat ketika menatap sebatang tongkat bergagang kepala tengkorak yang tertancap di puncak gundukan batu. Begitulah ciri khas pemimpin besar mereka. Tiba-tiba saja terdengar lolongan serigala. Wajah-wajah yang sejak tadi tenang mulai berubah menegang. Mereka sudah tahu, jika serigala mengaung, maka muncul sang pemimpin besar. Tapi, mereka tak mengerti hubungan kedua peristiwa itu. Begitu suara lolongan serigala lenyap, sebagian dari tokoh persilatan melihat sosok tubuh yang melintas di atas kepala mereka. Kemudian setelah itu, sosok bayangan itu melakukan salto di udara. Dan, gerakan yang indah dari sosok bayangan itu mengundang rasa kagum tokoh persilatan yang hadir di situ. Namun, yang lebih membuat tokoh-tokoh aliran hitam itu terpesona, ketika melihat sosok bayangan yang melakukan salto di udara tadi mendarat dengan mulus di atas tongkat berujung tengkorak kepala manusia, dalam posisi duduk bersila. Puluhan pasang mata tak berkedip menatap ke arah pemimpin besar mereka. Sungguh luar biasa kekuatan sorot mata tokoh persilatan yang duduk bersila di atas tongkat berujung tengkorak kepala manusia itu, karena pandangannya yang tajam telah membuat rasa gentar para tokoh persilatan beraliran hitam. Bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya, tokoh-tokoh persilatan golongan hitam itu menundukkan kepalanya, tatkala sang pemimpin memandang tajam ke arah mereka. Hanya beberapa gelintir saja yang berani menentang pandang pemimpin besar itu, termasuk Juriga dan Dulimang. Dulimang memperhatikan terus sang pemimpin itu. Tinggi tubuhnya sukar ditebak, lantaran dia duduk dengan posisi bersila. Sedangkan wajahnya tak dapat dikenali sama sekali, karena tertutup kain bergambar tengkorak. Dulimang mengalihkan pandangan ketika sang pemimpin yang lebih patut disebut manusia tengkorak itu menatap tajam ke arah dirinya, dan buru-buru kepalanya ditundukkan. Sebab, sepasang mata yang tajam itu memancarkan cahaya berwarna kehijauan. Setelah mengedarkan pandangan, pemimpin besar yang mengenakan pakaian tengkorak itu menurunkan kedua tangannya yang semula terlipat di depan dada. Lalu, kedua tangan itu digerakkan ke belakang punggungnya. Gerakan yang dilakukan sang pemimpin itu perlahan sekali. Seolah-olah tidak ada pengerahan tenaga dalam sama sekali. Anehnya, tubuh laki-laki berpakaian tengkorak itu melesat cepat tanpa mampu ditangkap mata. Lalu, dia berdiri di atas gundukan batu besar. Tampak sosok tubuhnya yang agak kurus dan jangkung. Di antara semua yang hadir di sini, ternyata masih ada yang meragukan diriku sebagai Raja Tengkorak, cetus laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Terdengar suara yang aneh dari mulut laki-laki berjuluk Raja Tengkorak itu. Keanehan suara itu mungkin disebabkan selubung bergambar tengkorak yang menutupi seluruh kepalanya. Barangkali juga dia mengerahkan tenaga dalam, sehingga suaranya bergema. Aku tahu, ada beberapa gelintir di antara kalian yang tidak mempercayai diriku. Dan, mereka berbicara di belakangku, Raja Tengkorak kembali melanjutkan ucapannya. Tapi, itu masih bisa kumaklumi. Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu menghentikan ucapannya. Sepasang matanya yang bercahaya kehijauan terpaku pada wajah Dulimang. Karuan saja, laki-laki kekar berotot itu menjadi cemas dan pucat. Benarkah kabar yang tersebar bahwa Raja Tengkorak memiliki ilmu yang mampu mengetahui orang yang membicarakan dirinya? Tanya Dulimang dalam hati sambil tergesa-gesa menundukkan kepalanya. Laki-laki kekar berotot itu baru berani mengangkat kepalanya kembali ketika sang pemimpin besar itu melanjutkan ucapannya. Perlu kalian ketahui, aku tidak dapat mengampuni seseorang yang secara terang-terangan menentangku, tandas dan jelas sekali ucapan yang dikeluarkan Raja Tengkorak. Belum lenyap gema ucapan Raja Tengkorak, tiba-tiba beberapa sosok tubuh melesat dan langsung mendarat di bawah batu besar tempat Raja Tengkorak berdiri. Memang, kami tidak percaya kau adalah Raja Tengkorak, seru seorang dari 3 sosok tubuh yang kini berdiri di bawah Raja Tengkorak. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berhidung besar. Sebuah rompi terbuat dari kulit buaya membungkus tubuhnya yang berwarna coklat kehitaman. 2 orang yang mengenakan rompi yang sama, juga menganggukkan kepala pertanda mendukung ucapan laki-laki berhidung besar tadi. Siapa kau, anjing kecil? Tanya Raja Tengkorak tenang. Sepasang matanya beredar berkeliling, menatapi satu persatu wajah yang berdiri di bawahnya. Kami berjuluk 3 buaya sungai Rampoa, jawab laki-laki yang memiliki tahi lalat besar di pipi kiri. Dari nada suara dan dada yang dibusungkan ketika menjawab pertanyaan Raja Tengkorak, dapat diketahui kalau laki-laki bertahi lalat besar itu bangga dengan julukannya. Haimeha, Raja Tengkorak mendengus. Dan begitu suara dengusannya lenyap, tubuhnya telah melayang ke bawah. Padahal, tidak terlihat sedikit pun kalau dia menggerakkan kaki.
Tiba-tiba, dia telah berada dalam jarak 1,5 tombak di hadapan 3 buaya Sungai Rampoa. Kini Raja Tengkorak dan 3 buaya Sungai Rampoa saling berhadapan. Kedua tangan laki-laki bermata kehijauan itu dilipatkan di depan dada, sementara kepalanya menatap ke tanah. Dia pun melangkah kecil-kecil, tak peduli dengan kehadiran 3 buaya Sungai Rampoa. Jelas, sikap Raja Tengkorak ini meremehkan calon lawannya. Melihat tingkah laki-laki bertubuh tinggi kurus itu, membuat hati 3 buaya Sungai Rampoa menjadi panas. Sebab, ketiga tokoh yang dijuluki 3 buaya Sungai Rampoa ini cukup ditakuti lawan dan disegani kawan di sepanjang Sungai Rampoa, yang dari hulu sampai hilir, merupakan wilayah kekuasaannya. Keparat, laki-laki berhidung besar berteriak memaki. Rupanya semua tulang-tulangmu ingin kupatahkan. Ucapan itu mengenai sasarannya. Terbukti, kepala Raja Tengkorak yang sejak tadi tertunduk, tiba-tiba mendongak. Ada suara gemeretak keras yang keluar dari mulut laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Cecak-cecak kudisan berani berlagak menjadi buaya sungguhan, cetus Raja Tengkorak. Ucapan bernada tantangan telah dikeluarkan Raja Tengkorak. Rupanya, meskipun kemarahan melanda hatinya, dia tidak ingin kehilangan kewibawaannya. Laki-laki bertubuh tinggi kurus ini tetap bersikap tenang, seperti layaknya seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi menghadapi tokoh yang tingkatannya masih berada di bawah. Laki-laki bertahi lalat besar tidak sanggup lagi menahan kemarahannya. Sambil mengeluarkan pekik melengking, dia melompat menerjang Raja Tengkorak. Sekali menyerang, tokoh 3 buaya Sungai Rampoa ini telah melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah dada, ulu hati, dan pusar lawannya. Haemeha, Raja Tengkorak mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Melihat dari gelagatnya, seolah-olah laki-laki tinggi kurus ini sama sekali tidak berniat mengelak atau menangkis serangan. Malah, membiarkan setiap serangan lawan mengenai sasarannya. Sikap meremehkan itu, tentu saja membuat laki-laki bertahi lalat menggelegak amarahnya. Raja Tengkorak palsu ini benar-benar telah merendahkan diriku, pekik hati salah seorang 3 buaya Sungai Rampoa gusar. Bukek, bukek, bukek. Laki-laki bertahi lalat besar memukul bertubi-tubi dan tepat mengenai sasarannya. Tapi, bukan Raja Tengkorak yang merasa kesakitan, malah yang memukul menjerit menahan rasa sakit. Seolah-olah yang dipukul bukan tubuh manusia, melainkan sebongkah baja yang amat keras. 2 orang anggota 3 buaya Sungai Rampoa terkejut melihat kelakuan rekannya. Tapi, sebagai tokoh persilatan yang telah mempunyai banyak pengalaman bertarung, segera menyadari apa yang telah terjadi. Maka, sret, anggota 3 buaya Sungai Rampoa yang berhidung besar segera mencabut senjata andalannya yang berupa sebilah golok besar. Sedangkan rekannya, laki-laki berbibir tebal, mencabut senjatanya yang berupa gada panjang dan berduri. Mereka dengan kemampuan masing-masing segera memainkan senjatanya. Sementara itu, laki-laki bertahi lalat besar yang melihat kedatangan rekan-rekannya sambil membawa senjata, segera mencabut senjatanya pula yang berupa sebuah bola besi bulat sebesar kepala manusia, berduri, dan memiliki tangkai. Dia segera membuka jurus dengan memutar senjatanya bagai baling-baling, sehingga menimbulkan suara mendesing merobek udara. Haemeha, Raja Tengkorak mendengus dan menyunggingkan senyuman sinis melihat gerakan-gerakan lawannya. Tidak terlihat tanda-tanda kalau laki-laki berpakaian tengkorak ini mewaspadai serangan yang bakal dilakukan 3 buaya Sungai Rampoa. Jelas, dia memandang remeh ketiga laki-laki kasar itu. Tentu saja, hal itu membuat darah 3 orang laki-laki berompi kulit buaya itu menjadi mendidih. Dan, hiaat, serangan yang diiringi suara pekikan keras dari laki-laki berhidung besar, melesat ke arah leher Raja Tengkorak, setelah terlebih dahulu memutar-mutarkan senjatanya di atas kepala, sehingga menimbulkan suara mengaung keras, pertanda kuatnya tenaga yang terkandung dalam putaran golok besar itu. Sedangkan kedua rekannya segera membuka jurus serangan. Mereka bergerak menyongsong Raja Tengkorak dari arah yang berbeda, dan kemudian melancarkan serangan dengan senjata andalan masing-masing. Raja Tengkorak tetap dengan sikapnya yang semula. Kedua tangannya masih berlipat di depan dada. Kepalanya menunduk menghadap ke tanah. Seolah-olah tak ada musuh yang akan menyerangnya. Dia tetap saja memandang remeh ketiga orang laki-laki kasar berompi kulit buaya itu. Ketika serangan datang dari 3 jurusan itu menyambar dekat, tokoh yang mempunyai dandanan mendirikan bulu kuduk ini menggerakkan kakinya. Sederhana saja gerakan yang dilakukan Raja Tengkorak, tapi anehnya, tidak ada satupun serangan lawan yang mampu mengenai anggota tubuhnya. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan laki-laki berpakaian tengkorak itu. Setelah berhasil mengelakkan serangan ketiga orang lawan, kedua tangannya bergerak cepat,
sehingga tangan yang sebenarnya berjumlah 2 itu jadi terlihat berjumlah puluhan. Kontan, 3 buaya sungai Rampoa merasakan pandang mata mereka berkunang-kunang. Tapi, mereka berusaha menahan serangan yang akan dilancarkan Raja Tengkorak, dengan mengelak sebisa-bisanya, tapi... Tuk, tuk, tuk. Suara-suara pelan terdengar disusul dengan lumpuhnya tangan 3 buaya sungai Rampoa yang memegang senjata, disusul berjatuhannya senjata-senjata mereka ke tanah. Ternyata, totokan Raja Tengkorak tepat sekali mendarat di belakang sikut mereka, sehingga membuat tangan itu lumpuh untuk beberapa saat. Wajah 3 buaya sungai Rampoa kontan memucat, mereka sadar lawan yang dihadapi kali ini memiliki kepandaian yang tidak terukur. Tapi, mereka telah terlambat. Raja Tengkorak tak akan membiarkan mereka hidup. Kekejaman tokoh sesat itu terhadap lawannya sudah sering didengar. 3 buaya sungai Rampoa menyadari hal itu. Tapi, sebagai tokoh-tokoh persilatan tingkat tinggi, mereka lebih suka mati sebagai seekor harimau ketimbang hidup sebagai seekor anjing. Itulah sebabnya, meskipun tidak adanya senjata andalan di tangan, mereka tetap mengadakan perlawanan. 3 buaya sungai Rampoa segera melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tangan kosong ke arah tubuh Raja Tengkorak. Tapi, serangan itu dengan mudah dapat digagalkan dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemimpin besar itu. Tampaknya, dia ingin memperlihatkan tingkat ilmu yang dimilikinya di hadapan ketiga tokoh sungai Rampoa itu. Hampir 10 jurus lamanya Raja Tengkorak mempermainkan lawan-lawannya. Dia sama sekali tidak mengadakan perlawanan, kecuali mengelakkan serangan yang datang. Laki-laki berpakaian tengkorak ini rupanya bermaksud mempermainkan lawan sebelum membunuhnya. Ketika napas lawan telah memburu karena rasa capek dan amarah yang menggelegak di dalam dada, baru Raja Tengkorak bertindak cepat. Kedua tangannya yang masih menggenggam senjata milik 3 buaya sungai Rampoa, bergerak cepat membentuk pusingan, sehingga mata tokoh persilatan yang menyaksikan pertarungan itu menjadi nanal. Begitu pula yang dialami 3 buaya sungai Rampoa. Jerit kematian terdengar susul menyusul diiringi dengan tumbangnya satu persatu anggota 3 buaya sungai Rampoa. Sungguh mengerikan kematian mereka. Seluruh tubuh tercabik-cabik, dan senjata andalan mereka sendiri tertancap di batok kepala masing-masing. Jilid 3. Siapa di antara kalian yang berminat menyusul mereka, silakan maju. Ujar Raja Tengkorak sambil mengedarkan pandangan berkeliling. Tegas dan jelas ucapan yang keluar dari mulut sosok berpakaian tengkorak itu. Sambil berkata begitu, jari telunjuk tangan kanannya menunjuk ke arah 3 sosok mayat yang tergeletak berlumuran darah. Tak satu pun tokoh yang berani membuka suara. Mereka merasa ngeri melihat kesaktian yang dipamerkan Raja Tengkorak. 3 buaya sungai Rampoa adalah tokoh-tokoh persilatan yang cukup tangguh, tapi tak berdaya menghadapi Raja Tengkorak. Kini, semua kepala tokoh persilatan yang menyaksikan pertarungan tadi serentak tertunduk ke bawah. Tak satu pun yang berani mengangkat kepala. Kegentaran merayapi hati masing-masing tokoh persilatan yang berkumpul di sebuah tanah lapang itu. Perlu kalian semua ketahui, ujar Raja Tengkorak setelah melihat tidak ada orang yang menentang pandangannya. Aku sengaja mengumpulkan kalian semua, demi kepentingan kalian juga. Tokoh yang menggiriskan itu menghentikan ucapannya sebentar. Kembali, pandangannya diedarkan ke sekeliling untuk mengenali raut-raut wajah yang tertunduk. Selama ini, kulihat golongan kita selalu diruntuhkan oleh tokoh persilatan aliran putih. Apalagi ketika muncul seorang tokoh yang berjuluk Dewa Arak. Sampai di sini, Raja Tengkorak kembali menghentikan ucapannya. Dia menoleh dan menatap tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya, untuk melihat reaksi ucapannya. Dan memang, meskipun tidak ada suara-suara ribut yang terdengar, tapi tampak wajah-wajah mereka memancarkan keterkejutan. Kepala mereka yang sejak tadi tertunduk, kontan terdongak mendengar nama Dewa Arak disebut. Aku tidak menginginkan golongan kita senantiasa menjadi permainan golongan putih. Dan, itu tak akan terjadi bila kita bersatu. Raja Tengkorak menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas. Aku telah melihat Dewa Arak datang ke daerah ini. Dan, sepanjang yang kudengar, setiap kali dia datang, pendekar yang usilan itu pasti menghancurkan golongan kita. Dan, aku tidak mau hal itu terjadi. Kalian mengerti? Kepala semua tokoh yang berada di situ terangguk. Nah, sebelum Dewa Arak menggilas kita, dia harus kita dahului. Kita semua harus bersatu untuk melenyapkan Dewa Arak, agar golongan kita berjaya, sambung laki-laki berpakaian tengkorak itu dengan suara yang lebih keras, lantaran semangatnya terbangkit melihat sambutan dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Aku yakin apabila kita bersatu, jangankan cuma ada satu Dewa Arak,
biarpun ada puluhan dewa arak, kita dapat melenyapkannya. Bagaimana? Kalian semua setuju dengan usulku? Setuju, serempak puluhan tokoh persilatan itu menyahut. Menilik jawaban mereka yang begitu bersemangat dan berapi-api, dapat diketahui kalau mereka semua memang setuju dengan rencana itu. Kita cincang dewa arak, teriak Dulimang keras sambil mengacungkan tangan ke atas. Hancurkan semua tokoh golongan putih, sambut tokoh lainnya. Kita raja dunia persilatan, tokoh lainnya pun tak mau kalah. Dalam waktu sebentar saja, suasana di sekitar tempat itu sudah menjadi hiruk-pikuk oleh teriakan-teriakan tokoh persilatan golongan hitam itu. Di balik selubung bergambar tengkorak, pemimpin besar itu tersenyum gembira. Dibiarkan puluhan tokoh-tokoh persilatan itu berteriak semaunya. Setelah dirasanya cukup, tangan kanannya diangkat ke atas. Luar biasa, seketika itu juga, suara-suara berisik itu kontan lenyap. Dari pertunjukan ini, sudah bisa diketahui kalau tokoh-tokoh persilatan aliran hitam yang hadir di situ telah tunduk sepenuhnya pada Raja Tengkorak. Untuk pertemuan kali ini, aku bisa memaklumi kalau yang hadir hanya beberapa orang. Untuk menambah pengikut, aku akan mengadakan pertemuan lagi. Kuminta kalian mengabarkan kepada tokoh-tokoh golongan kita lainnya. Kalian mengerti? Mengerti, sahut puluhan tokoh-tokoh persilatan itu serempak. Perlu kalian ketahui, sekarang lawan yang paling berat dan harus kita taklukkan adalah Dewa Arak. Kita bungkam dia untuk selama-lamanya. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Setelah berkata demikian, Raja Tengkorak segera melesat dari tempat situ. Luar biasa, hanya dalam beberapa langkah saja, tubuhnya telah lenyap di telan kegelapan malam dan kerimbunan semak-semak. Sepeninggal tokoh yang menggiriskan itu, suasana kembali menjadi riuh. Masing-masing tokoh persilatan berbicara, sehingga membuat suasana di tempat itu menjadi berisik bukan kepalang. Cukup lama juga tokoh-tokoh persilatan itu saling berbicara. Baru beberapa saat kemudian, mereka mulai meninggalkan tempat itu. Suasana kembali menjadi hening seperti sedia kala. Kini, yang terdengar hanyalah suara kerik-jangkrik dan binatang malam lainnya. Arya membuka mulutnya lebar-lebar. Kedua kaki dan tangannya dijulurkan sejauh-jauhnya. Semua itu dilakukannya untuk membuang rasa kantuk yang masih melanda. Perlahan-lahan, sepasang kelopak matanya terbuka, tapi langsung ditutup kembali, karena merasa silau terkena sinar matahari pagi yang menyorot lewat celah-celah dedaunan. Memang, pemuda berambut putih keperakan itu tertidur di atas sebatang pohon besar, yang batangnya saja memerlukan 4 orang dewasa untuk mengukurnya. Wah, Arya kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Jelas kalau perasaan ngantuk yang menderanya masih cukup kuat. Kemudian setelah mengerjap-ngerjapkan sepasang kelopak matanya, dia bangkit dari berbaringnya. Pemuda tampan yang mengenakan pakaian berwarna ungu itu lalu mengulurkan tangan, untuk menjumput guci araknya yang tergantung di dahan pohon. Setelah menyampirkan gucinya di punggung, Arya lalu melompat turun. Gila, cabang pohon yang tingginya 2,5 tombak dari tanah itu dilompatinya dengan ringan sekali. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kedua kakinya mendarat di tanah. Hal ini tidak aneh, karena ilmu meringankan tubuh pemuda berpakaian ungu itu memang amat tinggi. Begitu kedua kakinya mendarat di tanah, Arya lalu melangkah cepat meninggalkan pohon itu. Dia sengaja menggunakan ilmu meringankan tubuh, karena perutnya yang lapar segera minta diisi. Arya tak mengetahui letak desa yang paling dekat dari hutan ini. Padahal, rasa lapar telah begitu melilit perutnya. Itulah sebabnya, Arya memutuskan untuk mencari makanan sendiri. Maka dia pun hendak mengisi perutnya dengan binatang-binatang penghuni hutan. Sekaligus mencari jejak melati, walaupun sudah ada perasaan tidak akan bertemu dengan gadis itu di pulau ini, karena tidak adanya tanda-tanda kalau melati juga terdampar di sini. Arya mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Tidak hanya itu saja, semak-semak pun dihampiri dan disibaknya, tapi tetap saja tidak ditemukannya binatang-binatang buruan. Hutan yang disinggahi Dewa Arak kali ini memang lain dari biasanya. Banyak pohon-pohon besar berbatang coklat dan licin. Tak satu pun terdengar suara binatang-binatang yang biasanya menghuni hutan. Setelah lama mencari-cari dan tidak bertemu, Arya putus asa. Diambilnya keputusan untuk menghentikan pencarian. Lalu, melangkah meninggalkan tempat itu tanpa mengedarkan pandang seperti sebelumnya. Perut yang lapar mendorong Dewa Arak mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, agar dapat cepat keluar dari hutan. Sesaat kemudian, yang tampak hanya sekelebatan bayangan ungu yang melesat cepat. Entah sudah berapa lama pemuda berambut putih keperakan ini berlari. Yang jelas, tak lama kemudian, di hadapannya terlihat sebuah sungai.
Wajah Arya seketika berseri-seri. Tak bisa menyantap daging hewan penghuni hutan pun, tak mengapa. Karena kini ada makanan pengganti yang tak kalah lezatnya, binatang-binatang penghuni sungai. Apalagi kalau bukan ikan? Seketika itu juga, Arya mempercepat larinya. Semangatnya seketika bangkit membayangkan perutnya akan terisi penuh binatang-binatang penghuni sungai itu. Sekejap kemudian, Dewa Arak telah berada di pinggir sungai. Diamati-amatinya sejenak permukaan sungai yang berair jernih, sehingga sampai terlihat ke dasarnya. Senyum di mulut pemuda berpakaian ungu itu semakin lebar, tatkala melihat ikan besar dan kecil berseliweran di bawah permukaan air. Tapi, senyum itu perlahan mulai memudar, ketika menyadari dirinya tidak membawa alat untuk menangkap ikan. Lalu, Arya memutar otak, bagaimana caranya menangkap ikan tanpa menggunakan kail, jala, atau bubu. Cukup lama juga Dewa Arak memutar otaknya. Kemudian, dia menemukan sebuah cara menangkap ikan, dengan kayu panjang yang berujung runcing. Maka, bergegas pandangannya diedarkan ke sekeliling, mencari-cari benda yang dapat dipergunakan menangkap ikan. Mendadak, Arya tersentak. Pandangannya tertumbuk pada sesosok tubuh, yang tengah duduk di pinggir sungai dan bersandar pada pohon besar di belakangnya. Sebuah kail yang gagangnya ditancapkan di tanah, berada di depannya. Rupanya, sosok tubuh itu tengah mengail. Pemuda berambut putih keperakan ini mengerutkan alisnya. Dia kebingungan sejenak. Mengapa tadi sewaktu menuju ke sungai ini dia tidak melihat sosok tubuh di situ? Tapi begitu pandangannya tertumbuk pada pohon yang disandari sosok tubuh itu, Arya jadi maklum mengapa tadi tidak melihatnya. Orang itu terhalang batang pohon yang disandarinya. Seketika itu juga, Dewa Arak lupa dengan maksudnya semula. Sepasang matanya menatap sosok tubuh yang tengah duduk bersandar itu. Sosok tubuh itu berpakaian hitam. Wajahnya tidak tampak jelas karena tertutup oleh kaping lebar. Mendadak, kayu-kail itu terangguk-angguk. Talinya pun menegang. Jelas, ada sesuatu yang telah menariknya dari dalam sungai. Apalagi kalau bukan ikan? Arya mengerutkan alisnya ketika melihat orang berpakaian hitam itu tidak menarik pancingannya sama sekali. Tertidurkah dia? Tanya Arya dalam hati. Kayu pancingan itu semakin keras terangguk-angguk. Tapi, orang berpakaian hitam itu tidak juga menariknya. Maka, Arya melangkah menghampirinya, dan berniat memberitahu orang itu kalau umpan pada kailnya telah dimakan ikan. Selangkah demi selangkah, Arya mendekati sosok tubuh berpakaian hitam itu. Tapi, sampai jaraknya tinggal satu batang tombak lagi, tetap saja orang berpakaian hitam itu sama sekali tidak bergerak. Matikah orang itu? Duga Arya lagi dalam hati. Dewa Arak memperhatikan perut orang itu. Kontan, sepasang mata pemuda berambut putih keperakan ini terbelalak karena tak ada gerak sama sekali di perut orang berbaju hitam itu. Bergegas Dewa Arak menghampiri orang bercaping lebih dekat lagi. Sepasang alisnya berkerut ketika melihat pakaian orang itu tidak hitam seluruhnya. Tapi, ada lukisan aneh berwarna putih. Begitu telah berada di dekat orang itu, Arya segera berjongkok untuk memeriksa keadaan orang berpakaian hitam itu. Mendadak, orang berpakaian hitam itu bangkit dari sandarannya, dan langsung mengirimkan totokan tangan bertubi-tubi ke arah dada dan ulu hati Dewa Arak. Jari-jari kedua tangan orang itu lurus dan menegang kaku. Kedudukan jari-jari tangannya mirip jurus ular. Wut, angin yang berkesiut nyaring pertanda kalau serangan itu didukung pengerahan tenaga dalam yang kuat. Dewa Arak terkejut bukan kepalang. Serangan itu benar-benar di luar dugaannya. Dia sama sekali tidak siap untuk menghadapi serangan yang tiba-tiba seperti itu. Meskipun begitu, karena sudah terbiasa mendapat serangan mendadak, Dewa Arak bergerak cepat. Kedua tangannya dihentakkan ke bawah untuk mematahkan serangan itu. Plak, plak, benturan kedua tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam itu menimbulkan suara yang amat keras. Usaha yang dilakukan Arya memang tidak sia-sia. Serangan lawan berhasil dimentahkannya. Tapi meskipun dia mampu mengelakkan serangan mendadak itu, tak urung bajunya di bagian dada berlubang sebesar jari tangan. Begitu telah berhasil memunahkan serangan itu, Dewa Arak segera bersalto ke belakang beberapa kali untuk memperbaiki keadaannya yang tidak menguntungkan. Hih, orang berpakaian hitam itu menjumput kapingnya dan kemudian melontarkannya ke arah Dewa Arak. Wong, dengan diiringi suara mengaung keras, kaping bambu itu meluncur deras ke arah kepala Arya. Pemuda berambut putih keperakan itu terkejut bukan kepalang. Saat kaping lawan meluncur, tubuhnya tengah berada di udara. Sulit baginya untuk mengelakkan serangan itu. Menangkis dengan tangan kosong merupakan tindakan gegabah.
Dari suara mengaung keras, dapat diperkirakan kekuatan tenaga dalam pemiliknya. Arya berusaha mengelakkan serangan itu. Tubuhnya digeliatkan ke samping. Dan, crash, meskipun sudah berusaha mengelakkan serangan itu, tak urung sebagian rambut Dewa Arak terserempet. Akibatnya, rambut yang berwarna putih keperakan itu pun putus. Hup, tanpa suara, Dewa Arak mendaratkan kedua kakinya di tanah, berbarengan dengan orang berpakaian hitam menangkap kapingnya. Rupanya kaping yang dilempar ke arah tubuh Arya tadi dapat berbalik kembali. Arya menatap wajah orang berpakaian hitam yang kini tidak mengenakan kaping lagi. Seketika itu pula, sepasang mata pemuda berpakaian ungu ini terbelalak. Wajah dan pakaian orang berpakaian hitam itulah yang membuatnya terperanjat. Memang wajar kalau pemuda berambut putih keperakan ini merasa terkejut. Sosok berpakaian hitam itu ternyata mengenakan seragam tengkorak. Terlihat jelas gambar semua tulang belulangnya. Tubuh yang tinggi kurus semakin menambah keangkerannya. "Siapa kau, Kisanak? Mengapa menyerangku?" tanya Dewa Arak penasaran. Sementara benaknya sibuk menduga-duga dan mengingat-ingat siapa gerangan tokoh yang memiliki ciri-ciri seperti itu. "HMH, laki-laki berpakaian hitam yang tak lain adalah Raja Tengkorak mendengus sebelum menjawab pertanyaan Arya. "Agar kau tidak mati penasaran, ku perkenalkan diriku. Aku adalah Raja Tengkorak. Dan maksudku menghadangmu di sini adalah untuk melenyapkan orang usilan sepertimu." Setelah berkata demikian, kembali tangan laki-laki berpakaian tengkorak itu bergerak. Dan, wung, jilid 4, suara berdengung keras mengiringi serangan kaping bambu. Belum lagi serangan itu mengenai sasaran, Raja Tengkorak telah melepaskan ikatan rantai berujung tengkorak kepala manusia yang membelit pinggangnya. Begitu rantai yang panjangnya tak kurang dari 2 tombak tidak lagi membelit pinggangnya, laki-laki bertubuh tinggi kurus itu segera memutar-mutarkannya di atas kepala. Kemudian, melontarkan ke arah Dewa Arak. Meskipun mendapat serangan beruntun, Dewa Arak tidak gugup. Dia sudah dapat memperkirakan kekuatan tenaga dalam lawannya, ketika tangan mereka saling berbenturan tadi. Arya segera mengerahkan tenaga dalam ke tangan kanannya. Dengan keberanian luar biasa, luncuran kaping bambu itu ditangkap. Tap, kaping bambu berhasil dipegang Dewa Arak. Tapi pemuda berambut putih keperakan ini merasakan getaran hebat pada tangannya. Bukan hanya itu saja, tanpa mampu ditahan, tubuhnya terhuyung ke belakang. Dari sini saja, sudah bisa diperkirakan betapa dahsyat tenaga dalam yang terkandung pada lemparan kaping bambu itu. Ngong! Di saat itulah, serangan rantai berkepala tengkorak menyambar cepat ke arah kepala Dewa Arak. Jangankan kepala manusia, batu karang yang paling keras pun akan hancur apabila terkena hantaman rantai itu. Hih, sambil menggertakkan gigi, Dewa Arak melemparkan kaping bambu ke rantai tengkorak yang mengarah ke tubuhnya. Prakek, kaping bambu itu hancur berkeping-keping tatkala berbenturan dengan kepala tengkorak yang terdapat di ujung rantai baja. Raja Tengkorak menggeram marah melihat serangannya berhasil dipatahkan Dewa Arak. Rantai berujung kepala tengkorak berputar-putar di atas kepalanya. Lalu, diluncurkan kembali ke arah kepala Arya. Dewa Arak tidak berani bertindak main-main lagi. Dia sadar, tokoh berjuluk Raja Tengkorak ini memiliki kepandaian luar biasa. Maka, buru-buru dijumput guci arak yang tersampir di punggungnya. Lalu, ditenggak isinya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan arak yang melewati tenggorokan pemuda berambut putih keperakan itu terdengar. Hanya dalam sekejap saja, hawa hangat menyebar di perutnya. Kemudian, perlahan-lahan naik ke atas kepala. Di saat itulah, tengkorak yang berada di ujung rantai baja meluncur cepat ke arah kepala Dewa Arak. Dengan langkah terhuyung seperti akan jatuh, Arya memapak serangan itu dengan guci araknya. Klang, suara berdentang keras terdengar ketika tengkorak itu berbenturan dengan guci. Raja Tengkorak ternyata sangat ahli memainkan rantai berujung kepala tengkorak. Terbukti, begitu senjata andalannya tertangkis, langsung ditarik kembali dan diluncurkan cepat ke arah leher Dewa Arak. Jarak antara mereka terlalu jauh. Arya tahu keadaan itu sangat menguntungkan lawan, sehingga dia sulit melancarkan serangan-serangan balasan. Sementara, lawan dengan mudah mengirim serangan ke arahnya. Senjata lawan yang panjang memungkinkan untuk melakukan gempuran yang membahayakan. Maka, pemuda berambut putih keperakan ini berusaha keras memperpendek jarak. Sebagai seorang yang mempunyai tingkat kepandaian amat tinggi, tentu saja Raja Tengkorak tahu maksud Arya. Dia tidak menghendaki lawan mencapai jarak serang. Bila pemuda berambut putih keperakan itu berhasil memperkecil jarak, senjata rantai bajanya akan kehilangan keampuhan. Menyadari kelemahan senjata rantai bajanya,
berbagai cara dilakukannya untuk mencegah maksud Arya. Serangan pun bertubi-tubi dilancarkan, agar bisa melompat mundur untuk mempertahankan jarak. Ketika Raja Tengkorak melompat ke belakang, serangan berikut segera menyusul untuk membuat pemuda berambut putih keperakan itu tidak mampu mencecarnya terus-menerus. Arya mengeluh dalam hati, disadari kalau keadaan seperti itu berlangsung terus, dia dapat dilumpuhkan lawan. Menilik sikap laki-laki berpakaian tengkorak ini, sudah bisa diperkirakan, kalau seandainya kalah, dia akan dibunuh. Padahal, pemuda berambut putih keperakan itu masih mempunyai tugas yang teramat penting, mencari melati, baik hidup ataupun mati. Karena didorong oleh keinginan itulah, Dewa Arak mengadakan perlawanan dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Ilmu, belalang saktinya dikeluarkan seluruhnya. Guci, kedua tangan, langkah kaki yang aneh, dan juga semburan-semburan arak, semua dikeluarkan. Meskipun begitu, tetap saja usaha yang dilakukan pemuda berambut putih keperakan itu belum membuahkan hasil. Raja Tengkorak benar-benar merupakan seorang tokoh sakti luar biasa. Dia mampu membuat semua usaha Arya untuk mendekatinya kandas. Arya menggertakkan gigi, 50 jurus telah berlalu, tapi tetap saja dia tidak mampu memperpendek jarak. Dengan sendirinya, dia selalu menjadi pihak yang diserang dan didesak. Untung saja dia memiliki jurus 8 langkah belalang yang aneh, sehingga membuat setiap serangan rantai Raja Tengkorak selalu dapat dikandaskan. Tapi, berapa lama dia akan mampu bertahan? Akhirnya, ketika telah berlalu 65 jurus dan dia belum mampu juga memperpendek jarak, Arya jadi tidak sabar lagi. Pemuda berambut putih keperakan itu menghentakkan kedua tangannya ke depan. Lalu, meluncurkan pukulan jarak jauh dengan mempergunakan jurus pukulan belalang. Wus, angin keras berhawa panas menyengat dan menyambar deras ke arah Raja Tengkorak. Laki-laki berpakaian tengkorak itu bergumam untuk menutupi perasaan kaget, setelah menerima pukulan jarak jauh yang dilancarkan Dewa Arak. Menyadari kedahsyatan pukulan jarak jauh Dewa Arak, Raja Tengkorak tidak berani bertindak sembarangan. Buru-buru, dia melompat ke samping dan bergulingan di tanah. Dan, keadaan itu memang ditunggu-tunggu Dewa Arak. Begitu melihat lawannya melompat, dia segera memburu. Raja Tengkorak mendengus. Jelas bukan dengus karena penyakit bengek, tapi dengus mengandung cemoohan. Berbarengan dengan keluarnya dengusan itu, tangan kirinya bergerak mengibas. Sing, sing, sing. Beberapa buah benda mirip pisau terbang menyambar cepat ke arah Dewa Arak. Arya kaget bukan kepalang, tidak menduga sama sekali kalau lawan ternyata cerdik dan lihai. Dalam keadaan terjepit, dia masih mampu mengirim serangan yang membahayakan lawan. Semula, pemuda berambut putih keperakan ini bermaksud menangkap benda mirip pisau yang menuju ke arahnya. Tapi, niat itu diurungkan, tatkala mencium bau amis yang menyebar seiring serangan pisau-pisau terbang itu. Dengan kecepatan gerak seorang yang memiliki kepandaian tinggi, tangan Dewa Arak segera bergerak ke arah punggung. Kontan, guci arak yang tadi tersampir di punggung ketika dia melancarkan jurus pukulan belalang, sudah terpegang kembali di tangan, dan kini berada di depan dada. Terang, terang, terang. Suara berdentang keras, diiringi bunga api yang memercik ke udara, menyemarakkan benturan antara guci dengan pisau-pisau terbang. Akibatnya sudah bisa diduga, pisau-pisau terbang akan berpentalan tak tentu arah. Raja Tengkorak bangkit berdiri, bersamaan dengan kedua kaki Dewa Arak yang menjejak di tanah. Secepat itu pula, tokoh sesat yang menggiriskan itu kembali mengayunkan rantai bajanya. Wong, suara mengaung keras terdengar seiring dengan rantai baja yang meluncur ke arah kepala Arya. Untuk kesekian kali, pemuda berambut putih keperakan itu gagal memperpendek jarak. Arya buru-buru menundukkan kepala seraya merendahkan tubuh. Maka, wus, rambut dan pakaian pemuda itu berkibar keras ketika rantai berujung tengkorak manusia lewat di atas kepalanya. Jelas kalau sambaran rantai itu ditopang tenaga dalam yang amat kuat. Terdengar suara menggertak keras dari mulut Raja Tengkorak. Laki-laki berpakaian hitam ini memang geram terhadap Dewa Arak, karena selalu berhasil mematahkan serangannya. Gila! Dengan sentakan yang cepat, rantai baja berujung tengkorak kepala manusia itu telah meluncur kembali ke arah Arya. Kali ini, serangannya ditujukan pada kedua paha Arya. Tidak ada pilihan lain bagi pemuda berpakaian ungu itu, kecuali menjejakkan kaki ke tanah, dan melompat ke atas. Memang, hal itulah yang dilakukan Arya. Raja Tengkorak tertawa terkekeh. Tangan kirinya langsung bergerak cepat ke balik baju.
dan tiba-tiba melesat sejumlah pisau bergagang kepala tengkorak. Sing, sing, sing. Sebelum pisau-pisau terbang itu berhasil mendarat pada sasarannya, tangan laki-laki berpakaian tengkorak itu kembali bergerak. Dan beberapa bilah pisau kembali menyambar ke arah Arya. Karuan saja, serangan itu membuat Dewa Arak kaget bukan kepalang. Keadaan yang dihadapinya kurang menguntungkan, karena ia masih berada di udara, dan sukar sekali menghindari pisau yang meluncur dalam posisi seperti itu. Yang dapat dilakukan pemuda berpakaian ungu ini hanyalah menangkis serangan itu. Arya memutar gucinya di depan dada untuk memapak serangan pisau. Setiap kali pisau membentur guci, terdengar suara dentingan nyaring. Ah! Arya memekik tertahan tatkala sebatang pisau berkepala tengkorak mengenai bahu kirinya. Rasa panas dan gatal-gatal, kontan menyengat di bagian tubuhnya yang terluka. Sesaat kemudian, pandangan pemuda berambut keperakan itu berkunang-kunang. Hup! Dengan tubuh agak terhuyung, Arya menjejakkan kakinya di tanah. Namun, rasa pusing yang mendera, membuat apapun yang dilihatnya berputar. Hehehe, Raja Tengkorak tertawa terkekeh. Dia tahu apa yang diderita Dewa Arak. Tanpa membuang-buang waktu, dia segera mengayunkan kembali rantai bajanya. Wung, bukek, tubuh Arya terlempar ke belakang ketika tengkorak kepala manusia membentur bahu kanannya. Tak ayal lagi, sungai yang tak jauh dari tempat dia berdiri semula segera menampung tubuhnya. Biur, Dewa Arak tercebur ke dalam sungai yang berarus cukup deras. Tak pelak lagi, tubuhnya diseret arus. Arya masih sadar, memang sengaja dia tidak melawan arus sungai. Habisi dia, teriak Raja Tengkorak keras seraya jari telunjuk kirinya menunjuk ke arah tubuh Arya yang terapung di permukaan air. Arya merasa heran dan samar-samar mendengar perintah itu. Tidak salahkah pendengarannya? Sesaat kemudian, rasa kagetnya lenyap, kesadarannya mulai pulih. Kendati pandangan masih berkunang-kunang, tapi masih mampu menangkap beberapa sosok tubuh yang melompat dari atas ke sungai. Biur, biur, biur. Air memercik tinggi ke atas tatkala beberapa sosok tubuh berjatuhan di sungai. Ternyata mereka adalah tokoh-tokoh aliran hitam, anak buah Raja Tengkorak. Mereka berenang dengan cepat dan berusaha menyusul Dewa Arak. Walaupun sepasang mata Arya hanya mampu menangkap sosok bayang-bayang dengan kabur, tapi dia berusaha meloloskan diri dari sergapan lawannya. Tak dihiraukannya lagi rasa gatal, sakit, dan panas yang mendera bagian tubuhnya. Yang terpikir dalam benaknya, bagaimana menghindarkan dirinya dari ancaman bahaya. Dalam usaha untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pihak lawan, Dewa Arak meluncurkan jurus pukulan belalangnya. Serangan itu dilakukan sekenanya, sebab pandangan matanya masih kabur dan tak mampu menangkap sosok lawannya. Deru angin keras berhawa panas susul menyusul dilancarkan Dewa Arak, tanpa dia tahu apakah serangan itu berhasil mengenai sasaran atau tidak. Sebetulnya, dalam keadaan terluka seperti itu, menggunakan jurus pukulan belalang terlalu banyak mengandung risiko. Karena jurus tersebut banyak menguras tenaga. Padahal, keadaan pemuda berambut putih keperakan ini sudah payah. Akibatnya, luka yang dideritanya pun semakin parah. Tapi, Arya terus saja mengirimkan jurus pukulan belalangnya. Tentu saja kedahsyatan pukulan itu makin berkurang, karena kekuatannya pun semakin melemah. Serangan-serangan pukulan belalang yang dilancarkan Dewa Arak terhenti ketika pemuda berambut putih keperakan ini jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Dewa Arak tidak tahu sama sekali kalau orang-orang yang mengejarnya, sebagian tewas terkena pukulan belalang, sedangkan sebagian lagi mengurungkan niatnya karena serangan pemuda berambut putih keperakan itu datangnya bertubi-tubi, sehingga memaksa mereka mundur dan naik ke darat. Maafkan kami, Ketua, kami gagal memenuhi perintah Ketua, ucap Dulimang, salah seorang yang selamat dari serangan pukulan jarak jauh Dewa Arak. Hanya gumaman pelan menyambut ucapan laki-laki bertubuh kekar dan berotot itu. Sepasang matanya tertuju pada hulu sungai yang telah membawa tubuh Dewa Arak. Tidak jadi soal, Dulimang. Yang jelas, belum ada orang yang berhasil selamat dari keganasan racun pisauku. Tapi, mengapa Ketua menyuruh kami membinasakannya? Tanya Dulimang penuh keheranan mendengar ucapan Raja Tengkorak. Aku ingin melihat dia mati dengan mata kepalaku sendiri, ucap laki-laki berpakaian serba hitam itu. Setelah berkata demikian, Raja Tengkorak melangkah meninggalkan tempat itu. Diikuti Dulimang dan rekan-rekannya. Jilid 5. Suara senandung bernada gembira keluar dari mulut seorang kakek bertubuh tinggi kurus dan berpakaian longgar berwarna hitam. Dia duduk bersila di atas sebongkah batu besar yang menonjol melewati permukaan sungai.
Di tangan kakek bertubuh tinggi kurus yang berwajah tirus, tergenggam sebatang joran. Jelas, kakek yang berpakaian hitam itu sedang memancing ikan. Sepintas, perbuatan yang dilakukan kakek bertubuh tinggi kurus itu tidaklah aneh. Sebagian orang kerap berbuat serupa itu bila memancing. Namun, jika diamati secara cermat, akan terlihat keanehannya. Kakek bertubuh tinggi kurus itu duduk di atas permukaan batu besar yang berada di tengah-tengah sungai. Lebar sungai tak kurang dari 10 tombak. Jadi, batu itu terletak dalam jarak 5 tombak dari tepi sungai. Bagaimana kakek ini dapat duduk di situ? Padahal tidak ada batu yang menonjol dan dapat dijadikan perantara untuk tiba di situ. Dari keanehan itu, sudah dapat diduga kalau kakek berpakaian hitam itu bukanlah tokoh sembarangan. Tidak semua tokoh persilatan mampu melompat dalam jarak seperti itu. Apalagi, tempat sasaran sulit dijangkau, seperti letak batu, tempat kakek bertubuh kurus memancing ikan. Hup, kakek berwajah tirus itu menarik jorannya. Di ujung joran tampak seekor ikan berkelojotan. Sebetulnya, joran milik kakek bertubuh tinggi kurus itu tak pantas disebut joran, karena tidak ada tali, pelampung, dan mata kail. Ternyata benda itu hanya sebatang kayu yang bentuknya mirip joran. Sungguh luar biasa cara kakek berbaju hitam itu memancing ikan. Sambil bersiul-siul, kakek bertubuh tinggi kurus itu menjumput ikan yang menggeliat di ujung joran. Lalu, dimasukkan ke dalam keranjang yang telah berisi ikan hasil tangkapan. Setelah memasukkan ikan ke dalam keranjang, kakek berwajah tirus itu kembali bermaksud mencelupkan jorannya ke dalam sungai. Tapi, mendadak gerakan tangannya terhenti di udara, tatkala melihat sesosok tubuh yang terapung terbawa arus sungai, sekitar 2 tombak di depannya. Semula, tidak ada guratan perasaan apapun di wajah kakek yang mengenakan pakaian berwarna hitam itu. Tapi, ketika sosok tubuh itu makin mendekat, bola matanya segera terbelalak. Perasaan kaget tampak jelas di wajah kakek yang mulai keriput itu. Sosok tubuh yang terapung itu mengenakan pakaian warna ungu. Rambutnya tampak berwarna putih keperakan. Siapa lagi kalau bukan Dewa Arak? Tidak salahkah penglihatanku? Kata kakek berwajah tirus dengan suara bergetar. Benarkah itu kuku tengkorak? Sepasang mata kakek tinggi kurus itu menatap tak berkedip pada benda yang menancap di bahu kiri Arya. Pisau bergagang kepala tengkorak. Makin lama, tubuh Dewa Arak makin mendekati tempat kakek berpakaian hitam. Begitu tubuh Arya lewat di dekat batu besar, tangan kakek berwajah tirus cepat menyambarnya. Tap, baju bagian leher Arya dicekal kakek berpakaian hitam. Dan sekali tangannya bergerak, tubuh pemuda berambut putih keperakan terangkat naik dan diletakkannya di batu. Dan secepat tubuh itu tergeletak di atas batu, segera pandangannya tertuju lekat pada bahu kiri Arya, tempat pisau bergagang tengkorak kepala tertancap. Ya, Tuhan, desis kakek bertubuh tinggi kurus sambil mendekapkan tangan ke arah wajahnya. Benar-benar kuku tengkorak, mungkinkah ini? Mustahil, apakah aku bermimpi? Sambil berkata begitu, kakek berpakaian hitam mencabut pisau bergagang kepala tengkorak yang ternyata bernama kuku tengkorak. Diamatinya gagang dan mata pisau itu dengan cermat. Keadaan mata pisau menyeramkan bukan kepalang. Warnanya yang putih dan berkilat-kilat mencerminkan ketajaman yang luar biasa. Gagang pisau bertengkorak kepala manusia makin menambah keangkeran senjata yang membuat Arya tak berdaya. Kuku tengkorak, ujar kakek berpakaian hitam seraya menyipitkan matanya. Andai kata kau bisa bercerita, pasti aku akan bertanya padamu. Kenapa kau bisa muncul kembali, sedangkan pemilikmu tak pernah terjun lagi ke dunia persilatan? Kakek berpakaian hitam menghentikan sejenak ucapannya. Raut kebingungan tampak tergambar di wajahnya. Entah siapa pula pemuda ini, gumam kakek berwajah tirus itu sambil merayapi sekujur tubuh Dewa Arak. Kemudian, diperiksanya denyut jantung dan nadi Arya. Mendadak, tangan kakek berpakaian hitam itu ditarik kembali begitu memegang kulit Arya. Gila, desis keterkejutan terlontar dari mulutnya. Betapa tidak, sekujur tubuh pemuda berambut putih keperakan itu panas bukan main. Dia merasakan ada getaran-getaran kuat di balik permukaan kulit. Sepasang mata kakek yang mengenakan pakaian berwarna hitam itu menatap wajah Dewa Arak. Dia tak percaya dengan pandangannya. Tidak kelirukah aku? Tadi kurasakan ada getaran-getaran kuat di balik kulit tubuhnya. Mungkinkah orang semuda ini telah memiliki tenaga dalam yang begitu tinggi? Kalau benar demikian, dia pasti seorang yang memiliki kepandaian luar biasa. Mulut kakek bertubuh tinggi kurus mengucapkan kata-kata demikian, tapi sepasang matanya tercenung. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya.
Kemudian, diperiksanya lagi keadaan Arya. Kelopak mata Arya yang terpejam dibuka. Mulut pun dingangakan dan dengan teliti diperhatikan oleh kakek berpakaian hitam itu. Sekujur tubuhnya telah terkena racun. Kalau saja dia tidak memiliki tenaga dalam yang bersih dan kuat, dia mungkin sudah tewas. Aku harus menyelamatkannya. Dialah saksi hidup yang bisa bercerita padaku mengenai ihwal kuku tengkorak ini. Usai mengucapkan kata-kata demikian, kakek bertubuh tinggi kurus itu menatap kembali pisau yang bergagang tengkorak kepala. Nasibmu baik, anak muda, bisik kakek berwajah tirus itu, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tidak pingsan. Kau terjatuh ke tangan yang tepat. Kemudian, kakek berpakaian hitam itu memanggul tubuh Dewa Arak tanpa mempedulikan lagi joran dan hasil tangkapannya. Sekali menggenjotkan kaki, tubuh kakek berwajah tirus itu telah melayang, dan mendarat di pinggir sungai dengan mantap tanpa menimbulkan suara. Ringan sekali kakek itu melakukannya, padahal kedua tangannya memondong tubuh Arya. Begitu tiba di darat, kakek berpakaian hitam segera melesat dari situ. Gerakannya cepat sekali, sehingga yang terlihat hanya sekelebatan bayangan hitam. Jelas kalau kakek bertubuh tinggi kurus itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Dalam waktu sekejap saja, tubuh kakek berwajah tirus itu telah mengecil, dan lamat-lamat hilang dari pandangan mata.